Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Before we start our class today, we say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya kemarin mempelajari tentang apa? Positif, interrogatif, sama negatif. Oke. Sebelumnya dibuka bukunya. Terus pelajaran hari ini mungkin ya nanti kerjasama kelompoknya penting. Soalnya nanti setiap dari kalian nilai kelompok masing-masing sama kelompok orang lain, gitu. Oke. Kalian sebelumnya pernah lihat film? Pernah sampai nangis, sampai ketawa, Ya. Faktor yang penting apa dari itu? Yang kalian tangkap? Misal dari aktornya gimana? Misal apa faktornya ada yang tahu nggak? Yang penting apa dari faktor itu? Siapa yang tahu? Ya. Berat. Paling penting agar seseorang itu mendapati apa yang didapat, biar bisa penontonnya itu merasakan. Itu yang pertama itu penghayatan. Yang kedua apa? Emosi. Kalau dalam bahasa Inggris bermain peran atau film itu maksudnya namanya apa? Yang tahu? Role play. Nah, dalam bahasa Inggris kita mengenal bermain peran itu lebih ke arah role play. Nah, dalam hal ini kalian nanti bikin kelompok 4 sampai 5 orang. Nanti kalian role play atau storytelling mengenai Ugly Duckling yang kemarin. Kan ada beberapa karakter. Nanti kalian memerankan kalimat yang ada di situ, pusat-pusat apa kayak gitu. Nanti kayak gitu. Tugasnya itu nanti kalian bermain peran sesuai peran yang kalian ambil. Yang kedua, bagi yang enggak maju, nanti kalian pertama menilai kelompok lain. Pertama yaitu penjelasan, kesesuaian. Yang ketiga ada lagi yang namanya penjelasan, kesesuaian, sama suaranya terdengar apa enggak. Berarti lebih ke arah keras suara. Nanti kalian nilai 3 ini. Fungsinya apa? Biar kalian itu tahu rasanya bermain peran. Misal kayak dalam sehari-hari, misal kalian disuruh pementasan atau apa, kalian nggak sanggup kalau udah bermain gitu. Contohnya. Terus dalam hal profesional itu juga. Kalau bermain peran, role play juga ada juga yang namanya storytelling. Yang akan kita praktekkan itu storytelling. Storytelling itu membacakan
bergiliran. Ini karena kelompok bergiliran sesuai peran. Kalau role play lebih susah lagi. Role play lebih ke arah kalian memperagakan aktor atau memperagakan tokoh. Misal kayak bebek, nanti kalian harus jalan kayak bebek tanpa teks atau kayak gitu. Berarti kalian mau masuk. Itu kalau role play. Tapi karena kalian nanti storytelling, nanti tetap pakai buku atau orang satu. Kayak gitu. Nanti di sini maju ke depan. Nanti bagi kelompok yang nggak maju, nanti dinilai. Pertama ini kejelasan, kesesuaian sama kerasnya suara dengan yang sampai belakang, begitu. Setiap kelompok harus nilai. Seperti itu, paham? Nah, terus dari kan ini kan ada rating ya, ratingnya ini ada bintang 1 sampai bintang 5. Kalian nanti nilai kelompoknya itu bintang 1 sampai bintang 5. Berarti misal keras bunyinya sampai, terus kesesuaiannya iya sesuai apa yang kalian ngomongin. Lalu kejelasannya kurang, berarti bisa bintang 3, bintang 4. Nanti kelompok yang maju juga jangan itu ya, jangan marah ya. Soalnya itu nanti jadi introspeksi bareng-bareng kayak gitu. Oke, Mbak, dibagikan semua. Betul, karena ininya udah makan, saya kasih waktu 15 menit buat baca dulu teksnya. Teksnya Adui Dakling, halaman 83-86. Ini sama ini 83-84 itu yang kotak-kotak itu kan ada pemerannya, narator 1, narator 2, Adui Dakling, terus yang juga Yellow Duckling, Mother Duckling. Udah dibagi sesuai itunya kelompoknya. Tolong dibagi 4 sampai 5 orang. Soalnya yang nanti yang maju itu semuanya, semua orang akan maju. Satu kelompok. Oke? Oh iya, coba. Kejelasan, kesesuaian, salah suara. Oke, ratingnya setiap kelompok dari bintang 1 sampai 5. Menurut kalian, misal kelompoknya bagus bintang 5, misal dari kelompok yang lain bintang 4, terserah kalian. Itu nilai. Satu kelompok wajib nilai. Ayo dibaca dulu, saya kasih waktunya 12 menit. Misal kalau ada yang sulit dibaca atau sulit dibaca, tanyakan aja. Semua siswa. Berarti kan di situ kan ada tulisan all student ya, Ducklings. Itu berarti semua siswa misal ngomong go away, berarti semua siswa juga mau gitu. Itu ada. Mas, boleh makasih. Nanti undi urutan maju ada 1 sampai 5 gitu. Ayo Mas, udah tolong ayo Mas, Mas udah, ayo. Iya, urutan Mas, maju sini. Mas, cepat. Ayo maju. Ayo maju Mas. Cewek-cewek juga maju.
perwakilan kelompoknya. Ayo, maju dulu. Bisa dulu. Bisa. Sini sini. Oke. Mau dimakan lagi belum? Ini satu. Udah. Ada meter ya. Sip. Yang dapat kelompok satu sih guys. Sudah kayak gini. Si dapat kelompok satu berapa? Kelompok satu. Asik. Oke, masih kelompok satu. Kelompok siapa? Fatima. Kelompok dua siapa? Enggak, bisa kalau ini harus buat kelompok satu ya. Perhatikan. Ini kan mau bacakan. Nanti kalian nilai, misal yang kurang apa, misal intonasinya, penjelasannya, kesesuaiannya, terasa apa enggak, terdengar apa enggak. Rating 1 sampai 5 menurut kalian gimana? Oke? Jelas? Mas ya? Oke. Tunggu Mbak, dibacakan. 1, 2, 3. To the river and stream. Quack quack, I can swim and safely my dreams. Only done when you play with me. Am I too Oke, di situ dulu. Mbak, Mas, tadi kan udah dibacakan, udah storytelling kelompok pertama. Mungkin dari banyak di pojok bisa tolong dinilai kejelasan, kesesuaian, sama keras apa enggak, sesuai apa enggak. Ayo Mbak. Ayo. Nah, terus apa lagi? Apa lagi Mbak? Ya. Oke, ratingnya berapa sampai berapa? Kan ada rating 1 sampai 5. Menurut kalian berapa bintang? Berapa Mbak? 3. Ada. Apa? Kejelasan, lalu kesesuaian sama keras. Tolong terus sama berapa bintang? Kelompok pertama. Ya. Gak jelas. Oke. Terus apa lagi? Kurang keras.
Oke, saya koreksi dulu ya. Pertama, kalau kejelasan menurut saya sudah bagus. Kesesuaian agak kayak data otak ada kayak bisa kayak wek kayak maksudnya kayak langsung les kayak gitu, tetap nggak ada kayak keras apa enggak kayak gitu kan. Di sini kan ada kayak gitu wek I can sing to mother, ini kan kayak gini tanda pentung itu kayak tanda berita itu kayak seru, berarti kayak lebih ditinggikan materi. Terus keras suara emang ada beberapa bahannya yang kurang keras ya, jadi nggak apa-apa, nanti bisa dipelajari lagi buat improve. Soalnya kenapa saya suruh kayak gini buat kalian, biar kalian percaya diri gitu, biar kalian percaya diri, biar kalian berani nikmatin gitu. Oke, terima kasih Mbak, monggo silakan. Siap Mas Mbak, Mas tolong kondisikan suara ini dan bisi. Jawab. Siap Mbak, siap. Selamat. I'm looking forward to studying and successfully. Suddenly, one of them yelled, "You are not like me. You are very ugly and big. Go away!" Who inside the screen? Mother Jack is angry. Now went up. Quack, we are swimming in the river. Each year water came from the river with swim baby sounds there. Quack, I can swim to mother. After swimming, there was a footstep with the Ada yang mau komen Mas? Silakan. Ayo Mas. Ayo. Menurut kamu gimana? Kan kamu dari belakang. Barangkali kurang jelas atau apa gitu. Ini sudah jelas. Coba enam. Lima. Monggo Mbak, dari kamu berapa? Dari kamu ada yang mau dikomen nggak? Nggak ada. Berapa bintang? 5. Oke, betul. Semuanya ini udah contoh yang bagus. Jadi untuk kelompok kedua silakan boleh. Oke, kelompok ketiga, kelompok Mas besar. Ayo maju Mas. Ayo, nanti kan udah bahas ini ya. Lebih ke arah kita storytelling, terus role play, terus nilai kalian sendiri sama nilai orang lain. Terus dari pelajaran hari ini kita dapat apa aja? Mas Mbak, ya kejelasan iya. Tapi apa yang kita dapat dari pelajaran hari ini? Bukan Pak. Pertama adalah storytelling yang kita dapat apa? Pertama, storytelling. Mas, dengerin Mas. Storytelling penting karena kita dapat memahami, memperdalam, sama menghayati apa yang kita terangkan. Pembacaannya juga dari bacaan, tanda baca, terus tanda tanya. Bisa kayak tanda tanya kan biasanya kayak kita harus berhenti sejenak. Kalau tanda pentung itu lebih ke arah kata perintah, kayak kata seru. Bukan seperti itu. Terus di sini juga ada banyak juga. Misal kayak Mom, they don't want to play with me. Titik itu kayak ada jeda. Baru I do agree. Itu kayak tanda tanya, apakah menanyakan, apakah saya itu jelek? Terus dari kalian sendiri juga, kan tadi menilai juga ya. Dari menilai itu apa yang kalian dapat? Mas, Mbak, dari menilai teman kalian
sama menilai diri sendiri itu gimana? Ya kalian jawab apa aja? Pertama apa? Ya, saya diri. Dalam hal storytelling paling penting itu percaya diri. Kedua, bisa mengendalikan panik. Pengendalian panik. Pengendalian panik itu penting. Atau gugup. Kalau dalam bahasa Inggris, panic attack. Panic. Jadi kalian harus bisa mengendalikan ini. Panic. Serangan panik. Biasanya kalau salah takut kayak langsung berhenti atau langsung kayak itu, kalian harus bisa mengendalikan. Kalau dalam storytelling atau misal kalian maju ini atau apa segala macam itu harus ada yang namanya pengendalian diri, panic attention, sama percaya diri. Yang penting lagi kontrol diri. Kontrol diri atau lebih arah manajemen. Terus apa lagi? Percaya diri, apa lagi? Percaya diri. Terus sama menilai dari sudut pandang orang lain. Terus menurut kalian gimana percaya diri menyenangkan? Ya, menyenangkan. Terus dari Mbak S, gimana menurut kalian? Apakah ada yang sah? Ya. Dari pelajaran dari ini kita menunjukkan itu kurang lebihnya mungkin bisa dipelajari semuanya. Saran saya lebih ke arah kalian banyak-banyak belajar, banyak-banyak cari sumber-sumber materi atau apa segala macam, biar kalian lebih bisa improve diri sendiri, biar bisa meningkatkan diri sendiri, biar ada sinambungan sama teman yang lain, biar teman yang lain itu bisa tiru kebiasaan kalian. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, dan ketua kelas bisa tolong disiapkan, berdoa, lalu salam. Monggo.